Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, selamat malam. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pertobatan dari seorang yang terkenal dengan The Son of Hamas, atau disebut juga Pangeran Hijau atau The Green Prince. Nah saudara, siapakah dia? Dia adalah Mossab Hassan Yosef. Dia adalah anak dari pendiri Hamas, yaitu Sheikh Hassan Yosef. Nah, bagaimana seorang Mossab ini bisa bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Nanti akan kita dengarkan atau kita lihat, kita tonton videonya, kesaksian beliau. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan sedikit latar belakang beliau. Kenapa saudara Mossab ini meninggalkan Hamas? Padahal dia terkenal sebagai seorang anak yang akan meneruskan cita-cita ayahnya untuk menjadi seorang pemimpin Hamas. Dia dari kecil sudah dilatih dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang pejuang Hamas. Dia sangat militan dan dia sangat radikal dalam perjuangannya. Dia sudah aktif dalam intifada. Dari umur 10 tahun, dia sudah sering masuk penjara Israel berkali-kali, ya, ditangkap oleh tentara Israel. Dan pada usia 17 tahun, dia menyaksikan tiba-tiba di penjara Megiddo ketika dia sedang di penjara, tahanan-tahanan Hamas itu saling menyiksa tahanan-tahanan Hamas yang lain yang dianggap sebagai kolaborator. Disiksa, bahkan ada yang dibakar ya dengan plastik hidup-hidup. Wah, mengerikan saudara. Tapi itu yang terjadi dan dia menyaksikan hal-hal yang mengerikan di dalam penjara itu ketika sesama orang-orang Hamas menyiksa. Padahal dia sendiri menyaksikan bahwa tidak semua yang disiksa itu adalah betul-betul seorang kolaborator. Nah, dari peristiwa itu dia kaget dan dia shock. Lalu tiba-tiba dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Bagaimana kalau seandainya dia jadi pemimpin? Apakah dia tega melihat sesama Hamas saling menyakiti atau saling menyerang? Nah, itu dasar dia kenapa meninggalkan Hamas, lalu dia bekerja sama dengan Israel menjadi agen ganda, menjadi agen Israel dan juga menjadi agen Hamas. Lalu bagaimana dia bisa meninggalkan Islam, keluar dari Islam, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Ternyata pada tahun 1999, dia diinjili oleh seorang misionaris Kristen dari Inggris. Disitulah dia diperkenalkan dengan Kristus. Sampai tahun 2000 dia belajar ke Kristenan. Dan akhirnya dia memantapkan diri untuk menjadi seorang penganut Kristen. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana kesaksiannya. Armed with the Quran and the gun, the people of Hamas are trained to hate Israel beginning at early childhood. For more than 2 decades, Hamas terrorized Israelis through suicide bombings and thousands of rocket attacks. Its charter clearly calls for the end of Israel and its replacement by an Islamic entity from the Jordan River to the Mediterranean Sea. While Hamas military leaders were planning terror attacks on Israeli restaurants and buses, Mossab Hassan Yosef was growing up as the son of a respected Hamas founder. He became disillusioned with some in Hamas and began questioning his Islamic faith. Now, but unfortunately, the God of the Quran, if we compare his personality to the personality of the God of the Bible, we will find the difference. Yeah. So it doesn't matter if Satan come and appear and tell people I am God or I'm Jesus Christ, and people start to follow him. This doesn't make him Jesus Christ because he has a name. What matters how he acts. From their fruits we know them, and the fruits of the God of the Quran is killing, terrorism, beating women, killing children. This is the real fruit of the God of the Quran. Instead of planning terror attacks, Yosef began to prevent them as he worked with Israel's security agency, the Shin Bet.
To protect his cover as a double agent, Yosef endured several stints in Israeli prisons. Do you have any resentment toward the Israelis? They tortured you. They've killed your friends and relatives. Okay. Do you have any resentment toward them? Bad feelings? Okay, so what are your suggestions? Rather than moving on. What should I, like, for example, go torture them in return? Think about those people who tortured me, and I forgot about them a long time ago. They were 19 years old, 20 years old, the soldiers who beat me almost to death. I don't know where they are now. I don't know what they're doing. And look at me today. I could heal, I could move on, and now I'm in a much better position to deal with the problem. What I learned through this experience, how to win over my enemy, not how to take revenge from them. Luar biasa. And the best answer for all the pain that I have inside and the bad memories, that I'm fighting it today with the weapon of love. This is how Christ defeated the world, when he loved in the most difficult position and painful on the cross. And this is our highest example. Shouldn't we learn from him? In his new book, Son of Hamas, Yosef tells how he not only turned his back on Hamas, but found true peace through faith in Jesus Christ. To be honest with you, this is a whole process. Some people, I know Jesus Christ might appear to them in a vision or a dream. In my case, I wanted to be the smart person and to go in a logical process. So it took me 6 years to study. That transformation wasn't over one night. It was gradually, and I had to study Christianity, Islam from the beginning, and study other religions, not only Christianity and Islam. Also, I considered at some point not to believe in any religion. And I was going nowhere. The only path I found peace. And I think it's good for me and good for all humankind is Jesus Christ's path. Nah, saudara, perbandingan antara Islam dan Kristen adalah ketika dia mencatat di Matius 5, ya, ayat 43 sampai dengan 45. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Puji Tuhan. Ayat inilah yang menjadi dasar pertobatan dari Mossab Hasan Yosef. Dia melihat dan dia kaget ketika membaca ayat ini dan merenungkannya betapa Kristus itu mengajarkan sebuah ajaran yang lain, yang berbeda, yang selama ini jauh dari pemikirannya. Karena di dalam pikirannya, dia selalu berkata, dia selalu berpikir mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi ketika dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia membaca Injil, dia mendapati di ayat 43 sampai 45 itu kata-kata Yesus yang membuat dia merasa ini sebuah pengajaran, sebuah pelajaran, sebuah pencerahan yang berbeda yang dia tidak dapat dari agamanya yang lama. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mengasihi musuhnya, tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah sebabnya tadi ketika dia diwawancarai, dia melupakan semua penderitaannya di penjara, bagaimana dia digebukin, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia dianiaya, bahkan dia hampir mati. Dan dia berkata, aku melupakannya.
Aku melupakannya. Aku melupakannya. Nah saudara, pelajaran apa yang kita dapat hari ini dari pertobatan The Son of Hamas, Mossab Hasan Yosef, yaitu bahwa dia mengalami kasih Kristus yang sesungguhnya menjadi dasar kekuatan kita di dalam iman percaya kita. Dan marilah kita terus mengajarkan kasih, terus mengasihi supaya antara Hamas dan Israel terjadi perdamaian. Semakin banyak orang yang di Israel bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Demikian juga di Hamas atau di Palestina, makin banyak anak-anak yang mengalami Kristus, semakin banyak orang-orang yang mengalami Kristus. Karena saya tahu di Palestina banyak juga anak-anak Tuhan. Ya, waktu saya pilgrim ke Israel, saya bertemu dengan orang-orang Palestina yang Kristen. Tetapi mereka sekarang sudah banyak meninggalkan Palestina dan pergi ke mancanegara. Tetapi mari kita berdoa supaya damai sejahtera Allah, lawatan Roh Kudus terjadi di Palestina dan di Israel. Kita mendukung supaya Kristus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di kedua negara ini. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu di kesaksian berikutnya. Amin.